bosan, jenuh, itu wajar bagi manusia. Tapi harus kita lawan. Dengan apa melawannya? Fastabiqul khairat. Kalimat fastabiqul khairat kita temukan di Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat nomor 148. Fastabiqul khairat yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Itulah yang membedakan seseorang yang satu dengan yang lain, tapi tidak lantas dengan amal yang dia perbuat dia menyombongkan diri, enggak demikian. Pengen menjadi orang yang cerdas, orang yang paling utama. Bapak Ibu sekalian, orang yang paling utama itu bukan diukur dari derajat pangkatnya di hadapan manusia, bukan, tapi di hadapan Allah. Sekali lagi, derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, terlihat siapakah mereka itu? Orang yang tinggi derajatnya luar biasa, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Kemudian dia mempersiapkannya dengan iman yang sahih. Iman yang sahih, iman yang benar adalah iman Islam. Inna dina indallahil Islam. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada diri kita, yang tidak bisa diukur, dinilai dengan apapun. Maka keyakinan kita selamat hanya satu saja ketika kita berislam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari keyakinan selain Islam sebagai agamanya, maka akanlah tertolak dan di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Amalnya tidak akan diterima. Itu yang buat kita bahagia. Iman Islam. Kemudian tauhidnya khalis. Tauhidnya khalis, tauhidnya murni, terbebas dari segala macam bentuk benih-benih kemusyrikan. Hanya Allah yang diibadahi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayatnya di nomor 14. Sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian, maka sembahlah aku, tidak ada Rabb Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tegakkan sholat untuk mengingatku. Maka setelah tauhidnya khalis, tauhidnya murni, amalnya yang salih harus sesuai dengan tuntunan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita, amaliyah kita mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sunnah itu adalah jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang mengatakan, Ustadz, sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan cakep tuh ya, ditinggalkan rugi ya. Nah, tapi itu sisi balasan. Tapi sunnah yang dimaksud adalah jalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka kita ingin di atas sunnah, berusaha sekuat diri, sekuat tenaga, dan itu yang dikatakan semangat mengejar sunnah. Contohnya apa? Tidak merasa cukup dengan amalan ibadah wajibnya. Sholat 5 waktu itu belum cukup bagi kita. Maka amalan sunnah kita tambahkan. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, salat-salat sunnah kita, puasa-puasa sunnah kita, maka itulah cara kita untuk mendapatkan cinta yang lebih dari Allah. Maka aku akan semakin mencintainya, kata Allah dalam hadis qudsi, riwayat Al-Bukhari. Jadi kita jangan merasa cukup dengan amalan wajib, amalan sunnah itu kita lakukan. Itu yang buat kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilandasi dengan niat yang ikhlas, mata-mata mencari keridhaan Allah, ya. Apa sih ikhlas? Sudah sering kita dapatkan tentang pesan ikhlas. Ikhlas itu melupakan pandangan manusia dan hanya terikat kepada pandangan Allah. Itu dia.
Sebab kalau sudah terikat pada pandangan Allah, kita tidak lagi mabuk pujian atau sanjungan. Dipuji orang, alhamdulillah. Dicela orang, alhamdulillah juga. Nggak masalah. Yang ingin kita raih adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang beramal itu ujiannya dua, dapat sanjungan atau dapat celaan. Itulah rumus dalam kehidupan itu. Tapi orang-orang yang ikhlas, dia bisa menyikapinya. Ingat, ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan puncaknya ikhlas pasca beramal atau setelah beramal. Itu yang harus betul-betul kita jaga. Saya pun melihat pagi hari ini wajah-wajah ikhlas.